Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NPM A1A 018104 dari kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Adapun tujuan dari karangan eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu. Karangan eksposisi biasanya dilakukan untuk menyajikan pengetahuan ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Dan yang terakhir yaitu fakta dipakai sebagai alat kontritasi dan alat kontribusi. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu pembukaan atau struktur teks eksposisi yang pertama, yang biasa disebut orientasi. Pada bagian ini kita akan melihat pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan. Yang kedua yaitu isi atau tesis. Isi atau tesis merupakan isi dari teks eksposisi yang berisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Untuk mengidentifikasi struktur teks eksposisi, yang satu ini sangat mudah. Kita dapat mengidentifikasi tesis dengan memperhatikan pemilihan katanya. Seperti contoh, berdasarkan penuturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi adalah struktur teks eksposisi yang memuat tentang bukti yang relevan dan mendukung tesis atau isi dari teks eksposisi tersebut. Umumnya, argumentasi akan mengandung fakta-fakta relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti tanggal, latar, narasumber, dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang memuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis, hingga argumentasi yang disampaikan penulis yang tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua yaitu eksposisi proses. Eksposisi proses adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan suatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat yaitu eksposisi laporan.
Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Adapun cara menulis teks eksposisi dengan baik yaitu langkah pertama adalah menentukan topik yang akan disajikan. Dan adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi adalah yang pertama data faktual, yang kedua suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta, yang ketiga fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Yang kedua yaitu menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat membuat kerangka karangan. Yang kelima pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir yaitu membuat simpulan. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona atau ganti orang dan pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga yaitu kata leksikal. Kata leksikal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nomina atau kata yang mengacu pada benda, baik nyata ataupun abstrak. Yang kedua yaitu verba atau kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Yang ketiga yaitu adjektif, kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Yang keempat yaitu adverbia atau kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Adapun contoh dari teks eksposisi adalah judul Realita Hukum di Indonesia. Tesisnya yaitu sebenarnya hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor, dan itulah kenyataan saat ini. Argumentasinya, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan, ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Dan penugasan ulangnya yaitu hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa nenek Asyani. Khususnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang, jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Kesimpulannya yaitu, kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris
exposition, yang berarti membuka atau memulai. Memang karangan eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah sebuah informasi. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Semoga Anda mengerti dan memahami materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.